Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hingga sampai saat ini, mungkin Anda dari antara Anda sekalian juga pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya tokoh legenda saja. Yesus itu tidak pernah ada. Yesus itu hanyalah karang-karangan orang saja bahwa ia pernah hadir ke dunia. Senyatanya tidak mungkin pernah ada Allah kok bisa menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kemanusiaan kita, dalam sejarah dunia kita. Dan juga ada yang juga pernah menyatakan demikian. Injil yang kita miliki sampai saat ini ditulis jauh sesudah Yesus Kristus mengalami sengsara, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Dan memang benar bahwa Injil kita ditulis beberapa puluh tahun sesudah Yesus naik ke surga. Dan lalu yang dikatakan juga bahwa oleh karena ditulis sesudah Yesus naik ke surga, maka ini hanyalah karang-karangan dari komunitas para murid. Dan semuanya itu, karangan itu, tulisan itu adalah tanpa bukti sejarah yang tidak tahu secara persis apa yang sungguh-sungguh terjadi pada masa Yesus ada. Tentu pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak benar. Iman kita, saudara-saudariku yang terberkati, iman kita didasarkan akan kisah yang sungguh-sungguh terjadi pada suatu masa tertentu dalam sejarah hidup manusia. Iman kita sungguh-sungguh didasarkan pada sejarah di mana pada suatu masa tertentu ada seseorang yang lahir, yang melakukan karya-karya mukjizat, yang mengalami sengsara, yang mengalami wafat, mengalami kegelapan makam, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan seperti dikatakan hari ini dalam kutipan sabda hari ini menegaskan apa yang sungguh-sungguh kita imani, bahwa iman kita didasarkan pada sejarah nyata. Hari ini, Minggu tanggal 23 Januari 2022, sabda Tuhan ditawarkan kepada kita Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, yang juga dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Kita ingin fokuskan saja pada Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, di mana ini menegaskan akan kebenaran iman kita yang didasarkan sungguh pada bukti sejarah. Kita akan dengarkan sabda Tuhan dalam Injil Lukas ini. Dikatakan demikian, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku, ini Lukas, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini digarisbawahi, sungguh benar, dan itulah yang ditegaskan oleh penginjil Lukas. Lalu apa maknanya untuk kita? Dari tulisan ini saja mau mengajak kita meyakini bahwa Lukas adalah seorang ahli sejarah. Ia menuliskan kisah yang benar-benar terjadi. Kalau kita lihat dalam sejarah, Lukas menulis Injilnya sekitar tahun 70 atau 80 sesudah Yesus naik ke surga, tentunya pada sekitar tahun 70 atau 80. Dan itu terjadi setelah Yesus mengalami sengsara, wafat, dan bangkit serta naik ke surga. Setelah semua apa yang terjadi, Lukas ini menyelidiki semua peristiwa yang benar-benar terjadi, menyelidiki dengan cermat,
juga mendengar kisah dari saksi mata yang masih hidup dan pelayan sabda, berbicara dengan mereka, sebab di antara mereka masih hidup bersama dengan Lukas. Lalu sesudah mendengar, meneliti secara cermat, akhirnya Lukas menuliskan itu untuk kita. Maka ketika melihat data ini, melihat tulisan ini, apa yang dituliskan oleh Lukas ini bukan cara seorang yang sedang mengarang kisah sejarah, bukan cara seseorang mengarang dongeng dan mitos, tetapi Lukas sungguh-sungguh menuliskan sejarah. Dia bukan mengarang sejarah, tapi ia menuliskan apa yang sungguh-sungguh terjadi. Sehingga Lukas amat peduli akan apa yang sebenarnya terjadi dan menyampaikannya kepada saya, kepada Anda, kepada semua orang percaya yang ada di seluruh dunia, dan kita bisa baca dalam Injilnya. Maka dari apa yang dituliskan oleh penginjil Lukas hari ini hendak meyakinkan kita bahwa Sang Sabda Allah itu telah sungguh-sungguh menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan Lukas dengan sangat teliti menyampaikan kisah-kisah sejarah kalau kita baca dalam Injil Lukasnya. Misalnya, Lukas adalah seorang penulis sejarah yang amat teliti, dan apa yang dituliskan ini dapat dipercaya sebagai sebuah kebenaran karena bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. Misalnya dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1-7. Dikisahkan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudariku yang terberkati, di situ sangat jelas disampaikan kepada kita ada tokoh-tokoh historis, tokoh-tokoh sejarah, yaitu Kaisar Agustus, lalu ada nama Quirinius sebagai wali negeri di Syria. Pada masa kekaisaran Agustus dan pada saat Quirinius menjabat sebagai wali negeri di Syria, lahirlah Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Yang mana kalau kita mendengar Kaisar Agustus dan Quirinius, kita bisa meneliti sejarah keberadaannya. Yang menarik di sini adalah kisah yang disampaikan oleh Lukas ini bukan tentang Kaisar Agustus, bukan tentang Quirinius sebagai wali negeri di Syria, tapi kisah seorang pribadi yang lahir, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, di mana ia tidak dilahirkan dalam sebuah kerajaan mewah di rumah Kaisar Agustus dan juga di rumah mewah milik Quirinius, wali negeri di Syria, tetapi Allah yang menjadi manusia hadir dalam kesederhanaan palungan. Maka Allah yang kita imani memang sungguh-sungguh merasuk dalam sejarah dan tinggal bersama manusia, tinggal di antara kita. Dan juga semakin ditegaskan pula dalam lanjutan kisah Injil yang kita dengar pula pada hari ini dalam Injil Lukas bab 4 ayat 21, di mana di situ dikatakan oleh Tuhan bahwa ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada saat itu orang merasa kagum ketika melihat Yesus membacakan kutipan dari Nabi Yesaya. Mereka kagum, mereka heran, bukan karena kata-kata indah saja yang muncul dari Tuhan Yesus, tetapi mereka kagum, mereka heran, mereka terpesona karena apa yang disabdakan, apa yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya yang dibacakan oleh Tuhan Yesus saat itu juga
detik itu juga tergenapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kuasa dan wibawa sabda itu terpenuhi di dalam Dia yang adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Persis juga pada hari ini, minggu biasa yang ketiga, sudah sejak tahun 2019 yang lalu, dalam surat apostolik Aperuit Ilis, Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu biasa ketiga ditetapkan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Mengapa disebut hari Minggu Sabda Allah? Karena ingin memperlihatkan akan pentingnya pewartaan Sabda Allah dalam liturgi kita dan pentingnya meneruskan membaca sabda itu dan merenungkan dan mendagingkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca dan mendalaminya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, semoga apa yang kita renungkan hari ini meyakinkanmu, meyakinkan kita bahwa Allah kita bukan lagi Allah yang jauh, tetapi Ia adalah Allah yang sungguh-sungguh merasuk dalam sejarah kita. Ia menjadi manusia dan tinggal di antara kita, sebab Ia, Yesus Kristus, kita yakini sungguh Allah dan sungguh manusia, dan Ia ada di pihakmu, ada di pihak kita. Sehingga inilah yang membuat kita lega, membuat kita penuh semangat dan penuh pengharapan di dalam menjalani rutinitas dan harian kita. Semoga apa yang kita imani dan rayakan pada hari ini, di mana Yesus Kristus, Sang Sabda Allah yang telah menjadi manusia ini, juga kita yang seringkali mendengar dan merenungkan sabda itu, semoga kita mau dibentuk, mau diberdayakan, dan juga membuka hati agar daya kuasa sabda itu sungguh-sungguh menggelorakan semangat kita, menyemangati kita. Sebab sabda Allah yang kita renungkan itu adalah kekuatan bagi iman kita untuk semakin percaya kepadanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami, umat-Mu, yang sedang berjuang, yang sedang berziarah di tengah dunia ini. Kehadirannya kembali meyakinkan kami untuk semakin mau bekerja sama dengan rahmat-Mu, mengisi hari-hari kami, memilih cara hidup yang baik dan bermakna, dan juga semakin melegakan kami ketika kami pun pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa kekeringan dan kekosongan, oleh karena hadirnya kembali menggelorakan dan menyemangati kami. Semoga tiap sabdamu yang boleh kami dengar dan renungkan setiap hari pun menjadi kekuatan, menjadi semangat kami untuk menghidupi cara hidup kami sebagai murid-murid Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Berkatilah pula kami dengan segala rencana dan niat-niat baik kami, anggota keluarga kami, baik yang ada bersama dengan kami saat ini ataupun dimanapun mereka, di dalam segala pergulatan dan perjuangan mereka. Semoga mereka selalu ada dalam naungan berkat kuasa sabda-Mu sendiri. Doa ini kami aturkan kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.